buat satu jajanan yang mungkin sebenarnya ini gampang banget. Sederhana, dan mungkin ibu-ibu bisa dapat bahan ini di rumah. Mau di toko bahan kue boleh, mau di warung juga ada pasti bahan-bahannya ini. Oke, yang sekarang hari ini kita mau buat itu adalah churros. Churros itu sebenarnya adalah jajanan tradisional Spanyol. Basicnya dia adalah sus goreng. Jadi adonan kue sus yang kita goreng. Jadi sebenarnya ini bisa kita pakai buat kue sus, bisa kita pakai juga untuk churros. Nah, bahan-bahannya itu adalah susunya 250 ml. Setelah itu gulanya 30 gram, menteganya 50 gram, terus garamnya 1/4 sendok teh saja. Tepungnya, nah tepung yang kita pakai ini tepung terigu sedang. Jadi istilahnya kita pakai ini jenisnya kompas, jenisnya segitiga biru, yang seperti yang resep sebelumnya kita pakai. Terus dengan terakhir adalah 2 butir telur. Jadi bahannya sederhana saja, tidak terlalu ribet untuk buatnya. Step yang pertama yang kita masukkan adalah susunya. Ini bisa ibu-ibu ganti dengan air, atau susu dicampur dengan air pun boleh, jadi setengah-setengah. Setelah itu kita masukkan gula. Setelah itu kita masukkan garam. Dan mentega. Kita masak sampai mendidih. Jadi menteganya sudah cair dan sampai dia mendidih. Ya, ibu-ibu, ini kita panaskan sampai mentega susunya juga sudah menyatu, mencair, menteganya sudah mencair dan sampai mendidih. Nah, kita tunggu sampai dia mendidih. Nah, setelah mendidih, baru kita masukkan tepungnya. Jadi ini gampang sekali untuk kita buat di rumah. Jadi ini kita masukin, kita sampai tepungnya, adonannya ini sedikit masak-masak, dalam artian sudah nggak ada lagi kita melihat tepungnya dan sudah tidak bisa kita bentuk seperti ini. Jadi tidak lengket lagi, tidak terpisah-pisah lagi antara tepung dengan cairannya. Ya, ibu-ibu, ini adonannya sudah selesai. Nah, saya tadi juga lupa ngasih tahu ibu-ibu, pada saat kita memasak adonannya ini nggak boleh pakai apinya besar ya. Jadi apinya kecil aja, jangan terlalu kecil juga. Pokoknya sampai supaya dia tidak gosong di bawahnya. Nah, setelah ini ibu-ibu, kita harus mendinginkannya dulu. Cuma karena kita ini supaya lebih cepat, jadi prosesnya saya agak percepat, saya masukkan ke dalam mixer. Ini adalah tempat mixer. Nah, kalau ibu-ibu yang tidak punya, bisa menunggu adonannya sambil diaduk-aduk supaya adonannya cepat untuk menjadi dingin, atau bisa ibu-ibu juga memakai hand mixer. Nah, tadi saya juga lupa ibu-ibu, nanti pada saat kita memasukkan telurnya, pada saat adonan ini setelah dingin baru kita bisa memproses memasukkan telurnya. Kalau kita masukkan sekarang pada saat dia masih panas, telur ini akan matang dan bukan menjadi dia tidak akan membentuk adonan dari churros ini sendiri. Nah, ibu-ibu juga bisa
memberikan sedikit essence vanilla, bisa itu essence cair atau bubuk vanilla. Bisa ibu-ibu masukkan kira-kira aja, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak dia akan terlalu wangi untuk adonannya. Nah ini prosesnya akan saya percepat sedikit untuk proses di mana saya akan memasukkan telurnya. Isna ibu-ibu mengaduknya sampai adonan ini kita merasa bahwa hawa panas dari adonan ini sudah tidak ada keluar lagi. Ya, ini ibu-ibu, karena ini kan saya udah cek hawa dari panas dari adonan ini sudah nggak ada. Kita masukkan telurnya tapi jangan langsung sekaligus. Kita masukinnya satu persatu. Ya. Kita masukin satu persatu sampai adonan ini dia sudah agak menyatu antara telur dengan si adonannya. Nah ini ibu-ibu bisa menggunakan, kalau capek pakai tangan, pakai hand mixer pun juga bisa kita prosesnya. Sama, semua pengerjaannya sama. Ibu-ibu, nah adonannya kan sudah seperti ini. Jadi adonan setelah kita masukkan si telurnya, dia akan menjadi seperti ini. Nah pada saat proses ini kita bisa memasukkan sedikit essence vanilla. Jadi ibu-ibu bisa pakai yang bentuk cair seperti yang saya pakai, atau ibu-ibu juga bisa pakai yang bubuk. Ya, sedikit saja. Saat ini kita masukkan adonan ini ke dalam piping bag. Piping bag ini bisa dibilang kayak plastik segitiga yang bisa kita cari di toko-toko bahan kue. Kenapa kita pakai piping bag? Karena kita mau mencetak dari adonan ini. Jadi seperti ibu tahu, kalau kita pakai misalnya nih bikin kue sus atau bikin churros, itu mereka semuanya memakai cetakan nozzle. Kita boleh pakai cetakan apa aja ibu-ibu. Nah kebetulan saya pakai nozzle-nya, dia cuma seperti kayak bintang seperti ini aja. Jadi untuk memberikan tekstur dari si churrosnya ini. Ibu-ibu, nah ini churros yang sudah jadi. Churros ini bisa kita jadi dia bentuknya akan seperti ini. Jadi ini tadi adonannya sudah kita goreng. Nah ini setelah penyajiannya itu bisa kita kasih gula putih, kita kasih sedikit cinnamon, karena memang aslinya memang kita pakai cinnamon atau kayu manis. Jadi ibu-ibu kalau yang tidak suka pakai kayu manis boleh hanya gula pasir aja. Tapi kalau sebenarnya dia memakai memakai cinnamon atau kayu manis. Nah ini tinggal kita aduk aja. Nah sambil di sprinkle seperti ini.